Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Ibu Nani dan Ibu Obi, kami mahasiswa dari Stikes Rumah Sakit Husada. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Ibu kan kemarin kita udah ngobrol-ngobrol ya Bu, Iya, banyak iya. cerita. Iya. Ibu juga ada riwayat darah Darah tinggi ya Ibu. Iya. Di sini kita mau ngobrol santai-santai aja ya Bu, Iya. sambil belajar mengenai darah tinggi. Iya. Dan juga kita mau mengedukasi Ibu mengenai diet rendah darah yang akan dijelaskan oleh teman saya, Luciana. Iya. Waktunya kurang lebih 30 menit ya Ibu. Bagaimana ya? Bersedia? Iya. Silakan. Baik, kayak gitu. Ibu sebelumnya saya izin bertanya, Ibu udah tahu belum apa itu hipertensi? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya. Nah, Ibu di sini saya izin menjelaskan ya, Bu ya. Iya. Jadi hipertensi di sini yaitu tekanan darah tinggi, di mana kondisi ketika tekanan darah berada di atas 140/90. Nah, jadi di sini ada normal tekanan darah di angka kurang dari 120/80. Nah, di sini ada penyebab dari tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, penyebabnya ini dibagi menjadi dua. Ada hipertensi primer dan juga hipertensi sekunder. Nah, hipertensi primer ini yaitu tekanan darah tinggi yang muncul karena dari keturunan, kebiasaan kehidupan sehari-hari, dan juga jarang bergerak atau jarang aktivitas, dan juga mengkonsumsi garam yang berlebih atau stres. Iya. Nah, sedangkan itu hipertensi sekunder yaitu tekanan darah tinggi yang terjadi karena penyakit atau masalah kesehatan tertentu seperti adanya tumor otak atau penyakit ginjal. Nah, selanjutnya di sini ada tanda gejala tekanan darah tinggi ya Ibu ya, atau hipertensi. Nah, yang pertama ini mengalami pusing, terus kaku pada bagian leher belakang, mata berkunang-kunang, terus telinga berdengung, dan juga sesak napas, mudah lelah, sulit tidur, dan juga mudah marah. Iya. Selanjutnya di sini ada komplikasi. Jika nanti tekanan darah ini tidak diobati akan terjadi komplikasi itu Ibu. Nah, jadi seperti gagal jantung, stroke, dan juga penyakit ginjal kronik. Nah, selanjutnya di sini ada pencegahan untuk tekanan darah tinggi. Bagaimana pencegahannya? Yang pertama ini kita harus selalu cek kesehatan atau periksa tekanan darah rutin, Ibu ya, untuk melihat. Dan juga di sini hindari atau Ibu kan pernah merokok gitu ya Bu ya? Iya. Ya, nanti di ini ya Bu ya, Kurangin. iya dikurangin juga kalau bisa. Terus kalau misalnya ada orang yang merokok, Ibu menghindar karena asap rokoknya ini berbahaya juga. Iya. Nah, selanjutnya Ibu harus rajin aktivitas olahraga atau fisik. Ibu kan bilang ya kalau misalnya pagi-pagi suka menyiram bunga gitu ya Bu ya. Nah, itu boleh Ibu. Nah, selanjutnya harus diet seimbang ya Ibu ya, dengan konsumsi gizi seimbang dan rendah garam. Maksimal 1 sendok teh atau per hari. Selanjutnya di sini Ibu harus istirahat yang cukup dan juga harus mengelola stres. Kalau misalnya Ibu lagi banyak masalah atau banyak pikiran, Ibu boleh tarik nafas dalam-dalam atau Ibu bisa untuk aktivitas yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada diet rendah garam ya Ibu ya. Nah, apa sih itu diet rendah garam? Nah, jadi diet rendah garam ini ya adalah pola makan dengan mengurangi garam atau tekanan darah tetap stabil ya Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari diet rendah garam. Tujuannya ini yaitu untuk mengurangi penumpukan garam dan air di dalam tubuh, serta membantu menurunkan tekanan darah pada orang yang memiliki hipertensi, terutama seperti Ibu ya Ibu ya, darah tinggi. Nah, selanjutnya di sini diet rendah garam yaitu dianjurkan pada orang pasien dengan mengalami hipertensi atau darah tinggi dan juga dengan pasien dengan risiko penyakit jantung. Nah, selanjutnya di sini ada diet rendah garam ini tidak diperbolehkan jika Ibu sering mengalami BAB atau diare. Tidak diperbolehkan jika Ibu
mengalami muntah-muntah, dan juga tidak diperbolehkan jika ibu sedang kekurangan cairan atau dehidrasi atau lemas. Dan juga di sini yang terakhir tidak diperbolehkan jika garam darah sedang rendah. Selanjutnya di sini ada makanan yang dianjurkan. Jadi di sini ada makanan yang boleh ibu makan ya, seperti tahu tempe, ya ibu ya. Terus ikan tongkol, ikan mujair, ya ibu ya. Ayam tanpa kulit. Nanti ibu boleh makan ayam, tapi dagingnya ada ya ibu ya, jangan ada kulitnya. Dan juga di sini ada sayur ada pepaya, pisang, semangka, ya ibu ya. Dan juga di sini ada kangkung ya ibu ya, kangkung, labu siam, timun, seperti itu ya ibu ya. Nah, selanjutnya di sini ada makanan yang tidak boleh dimakan ya ibu ya. Nah, yang pertama itu ikan asin ya. Itu kan sering makan ikan asin, harus dikurangi. Dan juga telur asin ya ibu ya. Terus juga sosis, nugget, kerupuk, gorengan, ibu ya, nanti dikurangin ya ibu ya. Ada juga saus, kecap, tauco, dan juga minuman yang beralkohol dan juga kopi. Ibu kan sering minum kopi ya? Iya. Ya, tiap hari. Iya. Ya, nanti dikurangin ya ibu ya. Kayaknya Minum nggak enak kopinya. kalau pagi-pagi ngopi. Harus bisa bu dikurangin. Tapi nggak manis sekali, nggak. Ini banyak kan. Ya, tapi nanti dikurangin ya ibu ya. Iya. Jangan keseringan. Nah, di sini kita belajar cara penerapan diet rendah garam dalam sehari-hari. Yang pertama ini membatasi asupan garam harian. Jadi asupan garam ini dibatasi ya ibu ya, sekitar 1 sendok per hari. 1 sendok teh per hari ya ibu ya. Yang kedua ini mengurangi makanan tinggi garam, seperti makanan instan, terus kalengan, ikan asin, telur asin yang tadi saya sebutin ya ibu ya. Selanjutnya itu ibu harus memilih makanan segar seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ya ibu ya. Ya, jarang beli dah. Gak apa-apa, jarang beli, tapi nanti Main. bisa ya. Terus selanjutnya di sini mengubah cara pengolahan makanan dengan cara seperti bisa merebus atau mengukus atau juga memanggang. Jadi dianjurkan dibandingkan ibu menggoreng atau menggunakan bahan bumbu instan. Ibu ya. Dira itu masakku ya. Ini pakai garam begitu. Iya, garam. Ini selanjutnya akan dilangsung oke. Iya. Ibu boleh minjem wadah nggak? Kayak baskom atau mangkok? Pakai sendok. Ibu tadi kan sudah dijelaskan sama teman saya untuk diet rendah garam caranya. Nah sekarang kita praktekkan ya Bu. Nanti Ibu kalau misalnya masak cukup menggunakan 1 sendok teh ya dok. Iya, 1 sendok teh. Tapi kan ini karena sendok makan berarti setengahnya. Nah sekarang kita praktekkan dalam sehari Bu. Iya dalam sehari ya. Jangan lebih ya. Ibu masak cukup segitu saja. Banyak lima gitu. Kalau misalnya Ini sehari aja tapi maksudnya kalau udah segini berarti ibu gak boleh makan lebih. garam. Iya. Jadi Bisa misal 1 hari ini dibagi-bagi, misal ibu berapa kali masak nih, jadi tetap segini takarannya, jangan lebih. Sendok. Pokoknya sehari harus segini. Kalau ibu mau sekali masak, ibu mau dikit aja gitu. Iya, apa-apa. Tapi kan kalau digabung dia tetap segini. Ya kalau digabung dalam sehari, nanti jangan lebih dari segini, ya ibu ya. Nah sekarang ibu bisa praktekkan. Ya tadi saya suruhnya semua Kalau misalnya sehari nih, ya sehari. Ini. Ya benar. itu buat sehari. Iya buat sehari ya ibu ya. Jadi Jadi bisa nanti dibagi buat. Saya masakku saya itu. ya itu berarti harus dikurangi ya. Iya, garamnya juga harus dikurangin. Jangan lebih dari segitu. Udah. Nah. Kalau buat praktik lagi kan yang lain. Enggak.
Ibu kan tadi sudah dijelasin mengenai hipertensi dan diet rendah garam. Sekarang ini saya mau tanya nih Bu, apakah Ibu udah paham apa belum mengenai hipertensi? Nah, saya mau nanya apa itu hipertensi Bu? Kan tadi sudah dijelaskan. Tahu potensi. Darah tinggi. Iya. darah tinggi. Yang biasanya disebabkan oleh apa? Ya karena makan asin. Iya. Eh, Ya benar, makan asin. Istirahat juga kurang ya. Saya cukup tidur 2 kali. Kopi, Iya. bisa. Makan makanan ikan. Hmm. Terus untuk diet rendah garam tadi sudah dijelasin, Ibu bisa tolong ulangin lagi seharinya. Ya. Takarannya. Satu sendok teh itu buat satu hari. Iya. Nah, Betul. Ya. Dan berarti Ibu sudah paham ya mengenai hipertensi dan diet rendah garam. Apakah ada yang ditanyakan Bu mengenai diet rendah garam atau hipertensi? Yang mau ditanyain enggak? Enggak ngerti berarti ya, insya Allah paham ya. Ini masak apa ya terus? Asap cas. Jadi Ibu ini ada brosur kecil yang ini di sini ada hipertensi dan diet rendah garam yang tadi sudah dijelaskan. Jadi Ibu nanti bisa baca-baca kembali dan biar lebih paham lagi ya Bu buat panduan. Nah nanti untuk Ibu Wati juga bisa untuk mengingatkan Ibu Nani untuk menjaga pola makannya seperti untuk mengurangi garam terus dan menjaga kopi terus rokok juga dan menjaga pola makannya agar tetap teratur Ini gara-gara ada sisa jadi darahnya rokok ini lagi ya. stabil. Iya. Gara-gara temen tuh. Iya. Enak tahu. Iya, tolak aja Bu kalau misalnya Iya. gini dia Pengen kesehatan juga, aja iya, dihilangin. Apalagi sekarang tekanan darah ibu udah normal Bu. Iya. Sampai naik lagi. Ya, jadi Iya, dijaga ya, aja ya betul. Bu, biar tetap Tapi stabil. sehari 1 kali boleh dong. udah boleh Ibu. Kalau ngumpul di situ tuh yang pendek kayak gini dah. Nek merokok nggak nih ada rokok? Ya mau deh, tapi jangan tawan saya. Gak boleh ya Bu. Jangan nanti tekanan darahnya tinggi. Iya. Kan Ibu katanya kalau darahnya tinggi ini suka Yang keyangan berolong enggak? tadi. Iya, sehingga sebentar ngambil wudhu, kayaknya terutung. Iya, jangan. Kayaknya lemas gitu kan. Jalan kayak cepet gitu Iya. kan. Iya. Ya itu berarti darahnya lagi tinggi. Yang mau minum lagi kan ada aus no. Iya gampang. Masih ada kok itu. Tomat, ini ikan. Baik Ibu Nani sama Ibu Wati, sekian edukasi dari kami ya. Jadi semoga edukasi yang tadi diberikan sama teman saya itu bermanfaat buat Ibu sama keluarga Ibu. Sama Ibu Nani juga kalau nanti semisal Ibu tiba-tiba kayak kurang enak badan itu jangan keseringan buat dikerokan. Jadi lebih Kalau sering, diperak nggak boleh. jangan keseringan itu malah bikin pori-porinya makin lebar. Iya. Pecah pembuluh darah Ibu. Jadi nanti langsung pergi ke dokter, diperiksa gitu. Ini udah lama kita nggak ngerti ya. Sekarang orang sering mana tarik dulu. Gak boleh sering. Boleh tapi gak boleh sering-sering. Iya. Baik, jadi sekian dari edukasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga banyak-banyak terima kasih. Kasih tahu Ya, ya. tambah pengalaman, tahu yang mesti dihindari. Iya. Sangat membantu lah. Alhamdulillah. Baru tuh. Biar tahu.